Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh ibadah kembali dalam ibadah PA. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Seharian kami boleh melalui aktivitas kami Tuhan, oleh perlindungan dan pemeliharaan Kau, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami perasaan Tuhan akan belajar kembali di kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-16 sampai dengan 31. Kami mohon pimpinan Kau Tuhan, baik kami akan memberitakan firman-Mu, demikian juga untuk semua yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Kau memberkati kami satu persatu, sehingga melalui persekutuan, pemahaman Alkitab ini, kami boleh makin mengerti akan kehendak dan rencana Engkau. Teristimewa Tuhan, firman ini boleh menerangi dunia yang gelap ini, agar kami boleh melihat dengan jelas pimpinan akan jalan kami hari demi hari, agar kami boleh melangkah makin hari, boleh makin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sudah menjalani sepanjang hari ini dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini kita boleh siap ya untuk kembali belajar mengenai kitab Amsal. Pada waktu saya mempersiapkan pemahaman kitab pada sore hari ini, secara iseng itu saya mencari di Google, siapa sih yang paling pandai di seluruh dunia ini sepanjang masa? Ya, ternyata ada beberapa nama yang bergantian menduduki posisi nomor 1. Tapi ada satu nama yang selalu masuk dalam kelompok manusia yang terpandai di dunia. Ya. Dia adalah Albert Einstein. Ini nama ini selalu masuk, ya. Seringkali dia masuk nomor 1 atau di nomor 2, ya. Dia yang menemukan teori relativitas, dan saya pernah berfoto dengan dia, ya. Ini fotonya, ya. Jadi ini bukan foto sungguhan, ya. Ini hanya foto dengan patung lilingnya. Ya. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, siapa sih orang yang paling berhikmat sepanjang masa? Saya yakin jawaban kita akan kompak, yaitu Salomo, ya, karena Alkitab mencatat dia adalah orang yang paling berhikmat, paling bijaksana. Nah, kalau saya tanya sekarang, siapa yang paling berhikmat di bumi dan di surga? Ya, itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, kita akan membaca di Amsal pasal yang ke-21 ayat 16 sampai dengan 21. Ya. Tak ada hikmat yang dapat menandingi Tuhan. Ya. Mari kita membaca di ayat 16 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal
dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dalam 1 bulan atau 30 hari terakhir ini, ya, setidaknya itu ada 3 bencana yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Ya. Pada tanggal 1 Oktober yang lalu, kita tahu ya di Kota Malang, di Stadion Kanjuruhan, sekitar 135 orang meninggal sampai saat ini, ya. Karena apa? Karena ada kerusuhan dan penanganan polisi memakai gas air mata. Kemudian tanggal 29 Oktober tahun 22 ini, perayaan Halloween di Korea Selatan, di Itaewon situ, memakan korban 155 orang yang meninggal. Ya, termasuk ada aktor yang terkenal itu, Lee Ji-han itu juga meninggal. Dan tanggal 30 esok harinya, bulan 10 tahun ini ya, jembatan Gujarat itu putus di India. Itu memakan korban 137 orang meninggal di kota Morbi karena jatuh ke sungai. Diduga apa? Diduga ada kelebihan beban dan beberapa pemuda itu sengaja menggoyang-goyang jembatan gantung tersebut, sehingga jembatan gantung ini yang sudah usia 100 tahun dan baru dirawat, ya, itu akhirnya putus talinya dan banyak yang jatuh dan meninggal. Kalau kita melihat 3 tragedi di atas ini memiliki kemiripan, ya, yakni apa? Berkumpulnya sejumlah orang banyak di satu tempat sehingga berdesak-desakan, ya, dan ada orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kecelakaan banyak orang yang menimbulkan apa? Menimbulkan korban nyawa sampai ratusan. Ya, ini persis seperti yang dikatakan di Amsal pasal 21 ayat yang ke-16. Ya,
Kalau kita mau membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang tidak mengikuti cara hidup yang berbudi pasti akan sampai di dunia orang mati, dikatakan di situ. Ya. Jadi orang yang tidak mau mengikuti jalan orang yang berbudi, tingkah laku yang ceroboh, itu akan membawa satu bencana ya, itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ya. Kalau kita melihat di Kanjuran itu mula-mula ada satu orang, kemudian ada temannya 2 orang yang turun ke lapangan, ya, kemudian diikuti banyak, ya, semakin banyak sehingga suasana tidak terkendali. Demikian juga di Taiwan tadi, di Korea Selatan, ada yang terjatuh, ya, itu berdesak saat gang yang sempit, jalan sempit itu melayakan itu tidak cukup, ada yang terjatuh, terinjak, nah terjadilah kekacauan dan meninggal. Demikian juga di jembatan itu ada beberapa orang aja yang goyang, akhirnya ikut semua dan terputus terbalik. Jembatannya jatuh semua ya karena kelebihan beban. Ceroboh itu selalu membawa bencana pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Bisa juga tindakan ceroboh ini juga dilakukan dalam hal keuangan, ya, yang tertulis dalam ayat yang ke-17, saya bacakan di situ, ayat yang ke-17 dikatakan, orang yang gemar bersenang-senang itu akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, ya, dan menegur juga kepada kita bahwa perlu satu perencanaan keuangan yang benar sehingga ada apa? Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ya. Seperti dikatakan dalam penulis Amsal bahwa orang yang gemar bersenang-senang dan berfoya-foya itu akan berkekurangan. Ya. Itu ada gambar seorang artis yaitu Lindsay Lohan, ya, artis film yang membintangi film Herbie Fully Loaded di situ. Ia dikenal sebagai gadis penggila pesta. Ya, hari-harinya sibuk dengan pesta demi pesta, gemerlap popularitas, uang yang berlimpah, dan tak ada orang tua yang mengawasi, membuatnya dia bebas melakukan apapun. Akibatnya, kesuksesan karir aktris ini tidak langgeng. Tidak lama kemudian akhirnya si Lohan ini dinyatakan bangkrut dan harus menanggung hutang pajak sebesar 233.000 US, ya. Kalau dolar dihitung 15.000 saja, ya itu sudah lebih dari 3 miliar lebih. Ya. Di Indonesia pun kita juga melihat ya ada artis-artis yang sempat beken, ya terkenal bahkan. Kemudian beberapa waktu yang lalu tuh viral saldo tabungannya tinggal 50.000. Kok bisa? Ya. Kalau seorang artis yang beken itu pendapatannya sudah miliaran, terus kalau sekarang bisa habis semua. Ya. Alkitab ini sudah menyatakan dengan sangat jelas ya bahwa orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Ya. Orang suka bersenang-senang dikatakan akan berkekurangan. Dan orang yang gemar kepada minyak wangi, yaitu minyak itu maksudnya itu adalah minyak wangi terjemahan baru, dan anggur itu tidak akan menjadi kaya. Ini artinya bahwa kalau kita sekarang ini suka dengan gaya hidup berfoya-foya dan memuaskan hawa nafsu keinginan kita, maka siap-siap ya kita akan hidup dalam kekurangan. Jadi penulis Amsal selalu menekankan bahwa perbuatan itu akan menuai hasilnya. Ya. Akibatnya itu akan dituai.
Ya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-18 ya, dari Amsal pasal yang ke-27 ini 21 ya maksud saya. Kita baca di sini. Perbuatan yang tidak berhikmat itu adalah fasik atau jahat ya. Jika masyarakat dihukum Tuhan, bukan orang baik, melainkan orang jahat yang mendapat kesusahan. Jelas ya dikatakan situ bahwa orang fasik itu dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dalam terjemahan baru, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ya. Kalau dalam terjemahan dinamisnya itu dikatakan kalau ada hukuman, ya itu pasti yang kena itu orang jahat. Ya. Jadi perbuatan yang jahat itu akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ya. Walaupun di dunia ini orang jahat dan orang baik itu hidup bersama, ya. Namun dalam keadilan Tuhan, orang jahat ini akan mendapat hukuman yang setimpal. Coba kita lihat di Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-43 ayat 3 dan 4. Yesaya pasal 43 ayat 3 dan 4 ya, kita akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah kudus Israel penyelamatmu. Mesir kuberikan sebagai tebusanmu, dan Sudan dan Sheba sebagai gantimu. Engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Maka kuberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Luar biasa ya kalau Tuhan itu sudah memilih Israel menjadi umat pilihan, dikatakan Israel itu berharga di mata Tuhan. Maka itu apabila Israel ini jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, kemudian mereka itu kembali bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosanya, terhindar dari murka Allah yang maha adil. Ya. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman pada siapa? Kepada yang jahat. Ya. Nah, kejahatan ini juga berdampak pada ditolaknya persembahan mereka kepada Tuhan, ya seperti pada ayat yang ke-27 itu, ya ayat 27, mari kita baca bersama-sama. Ini orang perbuatan tidak berhikmat adalah orang yang durhaka. Dikatakan Tuhan tidak senang dengan persembahan orang durhaka. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud yang tercela. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak senang dengan persembahan orang durhaka. Nah, persembahan apa yang dimaksud di sini? Di zaman Perjanjian Lama, yaitu ada 5 jenis kurban ya yang tercatat di Imamat. Ya. Yang pertama itu adalah korban bakaran. Ya. Yang pertama adalah korban bakaran. Terus saya kasih gambarnya di situ. Ya. Itu ada di Imamat 2, Imamat 6 ayat 12 sampai dengan 13. Ya, itu Imamat 6 ayat 12 sampai dengan 13. Kemudian korban sajian, ya, itu yang mempersembahkan tepung yang terbaik serta menuangkan minyak dan menumbuhkan kemenyan di atasnya. Itu di Imamat 2 ayat yang pertama, ya dicatat aja. Kita tidak akan membahasnya, dicatat aja, dibaca. Di situ kita akan mengerti untuk apa ya korban-korban ini. Jadi korban bakaran, Imamat 6 ayat 12 sampai dengan 13. Kemudian yang kedua itu korban sajian di Imamat 2 ayat yang pertama. Kemudian korban keselamatan itu di Imamat 3 ayat yang pertama. Imamat 3 ayat pertama dan seterusnya ya. Itu saya kasih angka ayat 1 dan seterusnya dibaca ya.
Kemudian korban penghapus dosa, itu Imamat 4 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Imamat 4 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Kemudian korban penebus salah, itu Imamat 5 ayat yang ke-15. Imamat 5 ayat yang ke-15. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan ini membutuhkan persembahan dari manusia sih? Apakah Tuhan ini butuh persembahan kurban ini? Ya. Saya katakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan persembahan dari manusia. Karena Tuhan ini adalah Sang Pencipta alam semesta. Dia Maha Kuasa. Ya. Jadi nggak butuh persembahan dari manusia. Persembahan manusia kepada Tuhan itu hanya untuk kepentingan manusia sendiri. Baik itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, penghapus dosanya, ya, penghapus kesalahannya, ya. Itu merupakan manfaatnya hanya untuk manusia. Karena itu, orang yang jahat atau orang yang durhaka ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan dengan motivasi yang salah, mempersembahkan tanpa pertobatan, pasti tolak oleh Tuhan. Ya. Apalagi dengan maksud pamer atau menyuap Tuhan agar dosanya bisa dikurangi. Ya. Ini jelas-jelas menolak, ditolak oleh Tuhan. Yang karena apa? Karena diingin oleh Tuhan itu adalah satu hati yang hancur, bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada jalan Allah. Tuhan kita itu adalah kudus, ya. Jadi tingkah laku yang tidak berkenan tentunya tidak akan diterima oleh Tuhan. Ya. Nah, apa saja tingkah laku yang tidak berkenan itu? Yang pertama adalah suka ngomel dan suka marah. Itu kalau kita baca di ayat yang ke-19 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Ya, kalau di terjemahan baru dikatakan lebih baik tinggal di mana? Padang gurun daripada serumah dengan perempuan yang juga bertengkar dan pemarah. Ya. Jumat lalu kita sudah membahas di ayat 9. Ya, di ayat 9 kita coba bahas, dikatakan lebih baik tinggal di atas loteng, di atas hubungan, di atas hubungan. Ya, kali ini tinggal di padang gurun atau padang belantara. Sebetulnya sama aja, ya. Intinya adalah menghindari suara omelan, menghindari kemarahan yang tidak terkendali. Ya. Daripada mendengarkan dalam email terus, lebih baik tidak mendengarkan. Maka dikatakan pindah ke loteng atau ke padang gurun. Ya. Seperti saya katakan pada minggu lalu bahwa pertengkaran itu bisa terjadi apabila ada dua pihak yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, ya. Kemudian masing-masing mempertahankan pendapatnya karena menganggap benar pendapatnya, ya, seperti bahasan di Jumat yang lalu. Tiap orang itu melakukan apa yang dianggap benar. Nah, kalau salah satu pihak ini memaksakan kehendaknya, ya, maka pertengkaran ini akan berkepanjangan. Ya, terus tidak akan selesai, masing-masing nggak mau ngalah, nggak bisa selesai. Harus ada salah satu pihak yang mengalah dan berbesar hati dengan sabar mengarahkan agar perdebatan ini, pertengkaran ini adalah pertengkaran yang membangun menuju satu solusi, bukan perdebatan atau pertengkaran debat kusir, ya, cuma engkel-engkelan, tidak ada ujungnya, satu hal yang menghancurkan, satu hal yang destruktif. Ya. Dalam
perdebatan seperti itu tidak ada yang menang, dua-duanya akan kalah. Perdebatan yang baik, pertengkaran yang baik adalah ketika dua-duanya ini menang. Win-win solution, ya, untuk kebaikan bersama. Jadi rumah tangga itu bukan jadi satu neraka yang kecil, ya, yang panas suasananya, tapi menjadi satu tempat yang nyaman, yang sejuk untuk didiami, tempat untuk melepaskan lelah, tempat untuk berlindung, tempat untuk mencurahkan seluruh kecapaian atau curhat atau apapun, itu tempat yang nyaman, ya. Karena kalau kita bekerja di luar rumah satu hari itu sudah katakanlah capek sebetulnya, ya, menghadapi kerjaan, menghadapi omelan, mungkin ada komplain dari klien kita dan berbagai macam persoalan di luar. Ketika kita pulang sebenarnya kita itu menginginkan satu suasana yang nyaman, istirahat, ya, tempat perlindungan yang aman, ya, di tengah-tengah kejamnya dunia ini. Ya, sebetulnya kata yang tepat bagi surga itu adalah rumah, yaitu tempat kita tinggal. Nah, nasihat berikutnya di ayat yang ke-20 dari penulis Amsal ini kita akan baca, ya, bahwa perbuatan yang tidak berhikmat berikutnya itu adalah boros. Ya, ayat 20 mengatakan, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Ya, dalam Terjemahan Baru dikatakan, harta yang indah dan minyak, yaitu minyak wangi, ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal itu memboroskannya. Jadi boros itu juga termasuk perbuatan yang tidak berhikmat. Seperti di ayat 17a tadi, ya, orang yang memboroskan hartanya secara sembrono dikatakan bodoh, ya, karena membawa kepada kemiskinan. Nah, saya membaca satu survei yang menarik di salah satu edisi majalah SWA tahun 2004. Ini menunjukkan hasil yang mencengangkan. Hasil survei menyimpulkan bahwa 80% di antara para eksekutif muda dengan penghasilan di atas 15 juta per bulan, yang di 2004, ya, bukan sekarang. 2004 ini sudah 15 juta per bulan. Tinggi. Tapi 80% dari para eksekutif muda ini dikatakan terancam miskin dan terlilit hutang dalam 10 tahun ke depan. Ya. Mungkin sebentar kedengarannya aneh. Karena penghasilan di atas 15 juta per bulan ini tidaklah sedikit. Bagaimana mungkin mereka punya potensi untuk terlilit hutang, ya, dan jatuh miskin? Tapi dasar pemikirannya memang benar. Ya. Fakta membuktikan bahwa para eksekutif muda ini terbiasa hidup konsumtif, ya, clubbing, pesta-pesta jet set yang mewah, nongkrong di kafe, belanja barang-barang yang bermerek, gonta-ganti mobil mewah, dan lain-lain yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya. Banyak di antara mereka tidak mempersiapkan masa pensiun mereka dengan perencanaan yang baik. Budaya hidup yang konsumtif di antara mereka itu tanpa disadari menyeret mereka ke jurang kemiskinan. Ya, ironisnya ada banyak pula orang yang penghasilannya pas-pasan tapi ikut-ikutan gaya hidup yang mewah. Karena apa? Karena gengsi, karena pergaulannya dengan orang-orang yang the have, tanda kutip, ya. Kalau sekarang ini dikatakan bergaul dengan para sultan, ya, tidak mau ketinggalan dalam pergaulan. Ya, tidak heran, akhirnya apa? Ambil jalan pintas, korupsi. Ya. Itu alternatif yang paling instan. Sebagian lagi terjerat dalam lingkaran hutang yang tanpa akhir. Ya. Kenapa?
menggunakan kartu kredit tidak bijaksana. Hanya untuk beli barang-barang yang konsumtif, bukan untuk modal kerja. Akibatnya apa? Terkena bunga, berbunga. Akhirnya kita tahu akhirnya, ya, akhirnya. Coba kita baca nasihat Paulus yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Kita lihat ya. Nasihat Paulus di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apapun yang saudara lakukan, saudara makan atau saudara minum, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ya, ini melakukan apapun dikatakan, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jelas, Paulus memberikan nasihat yang sangat tepat. Lakukan segala sesuatu itu tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan memuaskan hawa nafsu kita, bukan menuruti apa yang kita inginkan. Kita harus mempertimbangkan kita akan melakukan sesuatu, apakah perbuatan saya ini memuliakan Allah atau tidak. Kalau saya membeli sabuk, katakanlah 100.000 itu sudah cukup, ngapain saya harus beli yang harganya 20 juta? Apa bedanya? Fungsinya sama. Iya kan? Apakah itu memuliakan Tuhan ketika penghasilan kita tiap bulan cuma 3 juta? Masa penghasilan 6 bulan hanya untuk beli sabuk? Belum lagi pengeluaran yang lain. Ya. Ingat, ya, nasihat firman Tuhan tidak pernah salah. Justru firman Tuhanlah yang bisa menjadi satu pegangan hidup kita. Itulah kebenaran yang sejati. Jangan kebenaran diri pribadi. Apa yang firman Tuhan nasihatkan, itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak jatuh, ya, dalam pengalaman yang sama yang sudah dilakukan oleh orang lain karena kita mengikuti nasihat yang bijak dari Alkitab. Ya. Tingkah laku apa lagi yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-24 adalah tingkah laku yang sombong. Ya, dikatakan situ, orang sombong dan tinggi hati itu suka mencela dan kurang ajar. Ya, sombong ini bisa terjadi pada pria maupun wanita, pada anak maupun orang tua, maupun yang sudah lansia, ya, lanjut usia, baik orang yang miskin, baik orang yang kaya, baik orang bodoh, orang yang pandai, ya, semuanya ini bisa terjerat, jatuh dalam kesombongan. Apa sih ciri-cirinya orang yang sombong dan tinggi hati ini? Ciri yang paling gampang kita lihat itu kalau mereka itu mudah tersinggung dan marah. Ya. Gampang sekali tersinggung dan gampang sekali marah. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga apa? Cenderung mudah mencela dan bertindak semaunya sendiri. Karena apa? Dia merasa superior, merasa di atas yang lain. Ya. Kalau boleh saya ilustrasikan, kalau kita suruh melempar bola tenis ke sasaran, ya, jarak 10 meter gitu ya, jarak 10 meter. Kita harus melempar bola tenis dan harus kena. Kira-kira gampang mana ya? Kalau sasarannya itu satu botol air mineral yang 500 cc itu, ya, 500 cc itu di situ. Kira-kira gampang mana kita lempar? Kira-kira kena enggak ya jarak 10 meter? Dengan sasaran satunya itu 1 galon air mineral yang 18 liter. Mana yang gampang kena? Kalau kita lempar dengan bola tenis. Ya, jawabannya pasti kita sepakat lebih gampang yang galon 18 liter. Kenapa?
sasarannya lebih besar, ya, lebih besar, dus gitu kena. Apalagi sasarannya satunya lagi ada apa? Tong yang 200 liter, ya, merem aja gini ya pasti kena, karena sasarannya begitu besar, ya. Nah, itulah gambaran dari orang-orang yang sombong, orang-orang tingkat ini merasa dirinya itu besar, merasa dirinya ini tinggi. Sehingga apa? Kadang-kadang cuman guyon-guyon aja, omong-omong guyonan, ya, omong juk gitu aja, yang sederhana, ya. Itu kadang-kadang sudah membuat mereka itu tersinggung, seakan-akan merendahkan harga diri dia, sehingga menyulut kemarahannya, padahal guyonan tadi tidak ditujukan pada dia. Nah, karena dia merasa tersinggung, kemarahannya tidak terkendali. Nah, ketika dia marah dan tidak terkendali, makin lagi dia jaga gengsinya supaya tidak kelihatan salahnya, sehingga makin keluar kata-kata yang tak kontrol, segala celaan dilontarkan dengan kurang ajar, ya, seperti yang kita baca tadi, ya. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati, ya, suka mencela dan kurang ajar. Ya, mari kita semua mengintrospeksi diri, jangan-jangan saya sendiri termasuk orang yang sombong. Ya. Nah, tingkah laku yang tidak perkenan berikutnya adalah malas. Ya, minggu lalu kita juga, Jumat yang lalu kita juga sudah membahasnya. Ya. Si pemalas ini tidak mau bekerja, membunuh dirinya dengan keinginannya. Jadi pemalas ini kalau dalam terjemahan baru dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ya. Jadi saya membaca satu kutipan yang menarik dari John Wesley. Ya, ini yang menggambarkan si pemalas itu dikatakan hari kerja bagi seorang pemalas itu adalah besok. Sedang hari liburnya adalah hari ini. Bisa kita pahami ya ini ya. Bagi pemalas itu hari kerjanya itu besok. Hari liburnya ada hari ini. Nah, ketika dia bangun keesokan harinya, itu hari esok atau hari ini? Hari ini lagi, ya. Hari ini dia libur. Menganggap besoknya dia bekerja. Maka itu dikatakan di situ ya, si pemalas itu ingin bekerja tapi tidak juga melakukannya. Atau bisa kita lihat ya bahwa ciri-ciri dari seorang pemalasnya salah satunya itu suka nunda-nunda kerjaan. Ya, itu awal-awalnya itu suka nunda pekerjaan. Wis besok aja, hari ini tak libur. Ya seperti kata John Wesley. Besoknya libur lagi, besok lusanya baru mau kerja dan seterusnya. Ya. Jadi ini memang pemalas ini karena dia malas ya, dia selalu mencari jalan pintas untuk mencapai keinginannya dengan cepat. Dan dia tidak segan-segan menghalalkan segala cara, misalnya mencuri, ya, merampok dan lain-lainnya, korupsi, ya, manipulasi, pengen cepat kaya. Akibatnya apa? Kalau ketangkap dan dihakimi massa, itu bisa berujung kepada kematian. Ya. Maka itu tadi dikatakan bisa juga loh dia terbunuh karena tidak mau bekerja, membunuh dirinya cuma dengan keinginan, cita-citanya tinggi tapi tidak pernah action. Ya. Itu menyebabkan dia akhirnya bisa tercebur dalam kematian. Nah, penulis Amsal juga memberikan pengajaran bagi orang yang mau menerima hikmat. Tadi kalau perbuatannya tidak berhikmat, ya, ini penulis Amsal juga memberikan satu pengajaran bagi orang yang mau menerima hikmat. Yang pertama itu di ayat yang ke-21 dikatakan,
Siapa yang berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan hukum dan umur yang panjang. Ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ya. Jelas ya, bahwa orang yang memiliki satu sifat-sifat ilahi dikatakan adil, penuh kasih, ya. Dia akan mendapatkan satu kehidupan yang sejahtera, yang cukup. Dan dikatakan dia akan mendapatkan satu kehormatan, dihormati oleh orang-orang yang mengenalnya. Dan umurnya panjang. Kenapa? Nah, kalau dia artinya penuh dengan damai sejahtera, ya, dia mendapatkan perhatian dan penghormatan yang cukup, ya. Siapa yang menjadi musuhnya? Nggak ada. Nah, kalau orang dengan pikiran yang simple, dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang gembira menjalani hidup ini, tidak ada sakit penyakit yang mendekat. Orang itu akan sehat. Ya. Ayat ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit, ya. Kalau kita lihat ayatnya di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 dikatakan di situ, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Ya. Dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka itu akan dipuaskan. Ya. Jadi kalau orang ini lapar dan haus akan kebenaran, berarti dia akan rajin membaca kebenaran yang sejati, yaitu di Alkitab. Ya, orang yang selalu rindu melakukan kehendak Allah, menjaga hidupnya agar tidak berdosa dengan sengaja. Ya. Dan bagi mereka ini dikatakan disediakan satu kesejahteraan, kemakmuran, kehormatan, kedudukan atau prestasi, dan umur yang panjang. Nah, apa sih keuntungannya itu kalau kita itu memiliki hikmat? Apa yang menjadi keuntungannya? Ya. Kita baca di Amsal pasal 21 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan situ, orang yang cerdik itu dikatakan sanggup merebut kota yang jaga tentara yang perkasa. Ia meruntuhkan benteng-benteng yang mereka andalkan. Ya. Ketika membaca ayat ini saya teringat kisah perang, ya, antara Yunani dan kota Troya di Anatolia, Turki di situ, ya. Pasukan Yunani tidak dapat mengalahkan kota Troya ini yang memiliki benteng yang sangat kuat. Sudah dikepung selama 10 tahun, tidak dapat ditembus. Ya. Kemudian pada suatu saat pasukan Yunani membuat strategi yang cerdik, yang bijak, dengan membuat satu patung kuda, ya, yang di dalamnya itu diisi oleh beberapa tentara pilihan. Itu dikasih roda, apa itu patung kuda itu. Ya. Dan kemudian pasukan Yunani ini pura-pura mundur, ya, pura-pura pulang. Kapal-kapalnya itu berlayar menjauh dari pantai, tapi sebetulnya pasukannya itu sembunyi, ya, di darat, di tempat-tempat pengepungan itu. Maka pasukan Troya ini, ya, yang merasa dia itu menang perang, ini membawa patung kuda ini masuk di dalam kota. Ya, itu patung kudanya itu replikanya itu bisa dilihat, ya, ketika rombongan GBTKP ini ke Turki, ya.
kita sempat juga mengunjungi ini, ya, mengunjungi kuda Troya ini, ya. Cuma di situ dikasih jendela-jendela bisa berfoto, ada tangganya juga untuk naik ke sana. Ya. Jadi dengan gembira, dengan bangga, ya, pasukan kota Troya ini membawa masuk ke dalam kotanya patung kuda kayu ini, ya. Kemudian mereka pesta pora merayakan kemenangannya. Di tengah malam, ya, saat semua mabuk-mabukan pesta kemenangan, ya, pasukan di dalam patung tersebut itu keluar, ya, dengan tali turun, kemudian membuka pintu gerbang benteng dari kota tersebut, ya, yang cuma dijaga beberapa orang dan itu bisa habisi oleh tentara pilihan Yunani ini. Akibatnya apa? Akibatnya pintu gerbang itu dibuka dan tentara Yunani yang sudah siap di depan pintu gerbang itu semuanya menyerbu ke dalam. Sedangkan penduduk dan tentara kota tersebut lagi berpesta pora dan mabuk-mabukan. Oleh karena itu hanya dalam semalam saja, ya, semua kota itu bisa dihancurkan dan ditaklukkan. Dikalahkan cuma dalam semalam, dikepung 10 tahun tidak kalah, dalam satu malam aja sudah dikalahkan oleh pasukan Yunani. Oleh karena itu dikatakan tadi, seorang yang cerdik itu mampu merebut kota yang dijaga oleh tentara yang perkasa. Ya, dalam peperangan itu selalu muncul pahlawan-pahlawan yang diagungkan karena kecerdikan strategi berperangnya. Dalam kehidupan kita sehari pun kita juga temui orang-orang yang cerdik, berinovasi dalam perdagangan, dalam bisnis, dalam marketing, sehingga dia jadi pemenang dalam ketatnya persaingan saat ini. Ya. Dengan catatan di sini, ya, orang yang cerdik dan tulus, ya, tadi bukan cerdik dan tidak tulus, ya, dia menyalahkan kecerdiknya untuk menipu dan memperdaya orang lain, ya. Ini bukan yang itu yang dimaksudkan, ya. Itu di samping gambar itu ada keterangannya, ya. Kuda Troya ada keterangannya, itu saya foto juga pada waktu itu, ya, supaya ingat kejadian ini, ya. Nah, nasihat hikmat yang selanjutnya itu adalah mengenai ucapan atau mengenai mulut. Ya. Itu terdapat di ayat yang ke-23, dikatakan hati-hati ucapan, ya, dan mengucapkan sesuatu, berkata-kata kita harus berhati-hati. Dikatakan di situ, untuk menghindari kesukaran hendaklah berhati-hati dengan ucapan, ya. Berhati-hati dengan ucapan, ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ya. Pernahkah kita mendengar pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu? Ya, artinya apa? Segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan lebih dahulu itu dapat merugikan diri sendiri. Ya. Setiap kita itu berkata-kata atau mengeluarkan kata-kata pada setiap orang kita ajak bicara, ya, tiap hari, ya, kita pasti akan bicara karena kita makhluk sosial, ya. Nah, menurut survei, wanita itu berbicara antara 20.000 kata per hari, sedangkan pria hanya 7.000 kata per hari. Nah, jika kata-kata yang kita ucapkan setiap hari sebanyak itu, maka besar kemungkinan ada beberapa atau bahkan mungkin lebih banyak perkataan yang berisi hujatan, makian, kebohongan, cacian, gosip, dan perkataan negatif lainnya. Ya. Nah, apa nasihat firman Tuhan, ya, tentang
tentang berkata-kata ini, kita coba baca di Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang kedua, ya, dikatakan di situ, dari mulut yang sama keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutukan. Seharusnya tidak demikian. Kita semua sering membuat kesalahan, ayat 2 ya. Tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia orang yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh dirinya. Ya. Jadi jelas dalam Yakobus 3 ayat 10 dan yang kedua ini, ya, seyogyanya dari mulut yang sama itu keluar kata-kata yang baik. Ya, karena kita sudah dijadikan manusia yang baru oleh Allah. Ya. Jangan sampai dari mulut sama ini keluar kata-kata terima kasih, juga kata-kata kutukan. Ya. Kita memang semuanya sering berbuat kesalahan dengan kata-kata. Maka itu orang yang bisa menguasai dirinya, ya, dia bisa mengatur kata-katanya dan dia dikatakan sebagai orang yang sempurna. Ya. Luar biasa ya, orang yang sempurna. Nah, nasihat berikutnya di sini, ciri-ciri orang yang berhikmat yang berikutnya itu adalah suka memberi. Ya. Kita baca di Amsal pasal 21 ayat yang ke-26. Amsal 21 ayat 26. Orang yang berhikmat ini adalah orang yang lurus hidupnya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, sepanjang hari ianya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Ini orang malas, ya. Yang B, 26 dikatakan sebaliknya, orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Kalau terjemahan bahasa terjemahan baru dikatakan orang benar memberi tanpa batas. Ya. Jadi kebalikan dari orang yang malas yang selalu ingin menerima, dikatakan orang benar, ya, dalam terjemahan baru tadi, atau yang lurus hidupnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dapat memberi dengan limpahnya. Nah, ini Rasul Paulus pun memberikan teladan, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35, ya. Dikatakan demikian. Dalam segala perkara saya sudah memberi teladan kepadamu bahwa dengan bekerja keras seperti ini kita harus menolong orang-orang yang tidak kuat. Karena kita harus ingat akan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, kalau dalam terjemahan baru dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Ini nasihat yang benar yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Paulus seorang yang rajin. Ya, dia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kehidupannya sendiri, tapi dia juga membantu orang lain dan menolong yang tidak kuat. Ya, itulah yang dilakukan dan menjadi teladan dari Rasul Paulus. Nah, pada ayat yang ke-28 dan ke-29 ini kita akan melihat, ya, ayat yang ke-28 dan ke-29 ini kita akan melihat bagaimana orang yang berhikmat itu bisa menjadi orang yang jujur, ya. Dikatakan kesaksian pendusta tidak akan dipercaya. Tapi ucapan orang yang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Ya. Ini berarti dia jadi saksi mata. Orang jujur yakin akan dirinya. Orang jahat
bermuka tebal. Ya. Jelas sekali dari ayat-ayat ini ya bahwa orang yang jujur itu pasti percaya diri karena dia tahu kebenaran, mana yang benar. Sedangkan orang yang bebal, orang yang jahat itu dikatakan bermuka tebal. Sudah tahu jahat tapi ndablek, ya istilahnya dalam bahasa kita itu ndablek, itu lebih mantap ya. Nah, suatu kali beberapa guru itu berusaha mengungkapkan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan UNAS, ujian nasional. Nah, sikap mereka ini sebetulnya cukup berani. Mengingat apa? Bahwa guru-guru yang lain memilih itu diam, menghindari siku, dipecat atau diminta mengundurkan diri oleh kepala sekolahnya. Ya. Begitu juga ketika ada isu non budget, ya, non budget yang terjadi di sebuah departemen yang mengampu hajat hidup orang banyak, ya, itu muncul ke permukaan, ya. Hampir semua pihak yang dikabarkan itu menerima dan menikmati dana non budget tersebut serentak menyangkal keterlibatan mereka atau mencari kambing hitam, ya. Maka dikatakan bermuka tebal. Rupanya kejujuran itu sudah semakin jarang dijumpai dalam kehidupan kita ini, sudah semakin jarang. Hampir pada semua aspek kehidupan ini kita menjumpai semakin banyak kecurangan, ya, perselingkuhan atau korupsi, ya, baik berskala kecil maupun berskala benar. Nah, berani bersikap jujur ini kemudian akan mengandung konsekuensi bahwa kita juga harus berani menerima resiko dicap sebagai orang yang melawan arus. Apalagi ada istilah jujur hancur, ya, sudah begitu nyata di masyarakat kita. Ya. Apa nasihat firman Tuhan, ya, untuk kita? Coba kita baca di Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Ini jelas hal yang harus kita pegang, jangan lagi saling mendustai. Kenapa? Tuhan sudah membebaskan kita, menebus kita, menjadikan manusia baru, membebaskan kita dari tabiat yang lama. Kita menjadi manusia yang baru. Kita harus yakin bahwa Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil itu merupakan satu alasan yang kuat untuk selalu bertindak jujur. Ya. Karena tidak ada yang bisa melawan hikmat dan kuasa Allah. Ya, seperti tema pada hari ini, ya, dikatakan tidak ada, ayat 30 dan 31, tidak ada kepintaran, kecerdasan atau kebijaksanaan yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Nah, ya. Jadi kita melihat di sini, ya. Dan sebagai ayat penutup di berikut ini kita melihat, ya, satu kesimpulan bahwa tidak ada kepintaran atau kecerdasan atau kebijaksanaan, bahkan penentu kemenangan dalam pertempuran yang bisa mengalahkan Tuhan. Nah, kalau kita meyakini dan mengamini ayat ini, ya, masihkah kita perlu khawatir? Masihkah kita perlu ragu dan cemas dengan perkembangan dunia saat ini yang masih berkecamuk dengan perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi di Eropa, ya, serta sebagian Asia maupun Afrika, ya, atau perkembangan politik menjelang Pilpres 2024 ini, atau masalah bencana alam, ya, yang dekat dengan kita, banjir itu di Sitiarjo, gempa, tanah longsor, ya. Atau kita menghadapi satu masalah kesehatan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh,
atau masalah keuangan, ya, terjerat hutang, atau masalah keluarga, hubungan suami dan istri yang makin renggang, hubungan orang tua, anak, menantu tidak harmonis, atau berbagai pergumulan hidup saat ini yang seakan tidak ada jalan keluar. Kalau kita mengamini ayat tadi, ya, kita memiliki Allah yang memiliki kuasa yang tertinggi, baik di bumi maupun di surga. Ya, karena itu sebagai ayat penutup dan sekaligus kesimpulan pada hari ini kita membaca di Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku." Ya, itu saya garis tebal, ya, kasih penebalan dan berwarna kuning. Ya. Ini kata Tuhan Yesus, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikutku, baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Allah, ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman." Ya. Ini janji Tuhan kepada kita bahwa segala kuasa di surga maupun di bumi itu ada di tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan inilah yang berjanji pada kita sebagai pengikut-pengikutnya, menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, tidak ada yang bisa melawan hikmat dari Tuhan ini. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan dari Tuhan ini. Tidak ada satupun yang bisa melebihi dari Tuhan kita. Kalau kita memiliki, ya, seorang yang begitu memiliki super power di dunia maupun di sorga, dan itu yang berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, masih perlukah kita khawatir? Masih perlukah kita takut? Masih perlukah kita mencemaskan? Daripada kita membuang waktu untuk ketakutan, untuk kecemasan, untuk kekhawatiran, lebih baik kita buang waktu lebih banyak menyelidiki firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengetahui rencana Tuhan, dan memiliki satu kekuatan yang makin hari makin diperbarui oleh firman Tuhan. Karena itulah kuasa yang tertinggi di dunia ini, yang sudah janji untuk menyertai kita. Mau tahu cara mengikuti Tuhan? Baca Alkitab. Disitulah semua petunjuk-petunjuknya sudah diungkapkan kepada kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah PA yang terakhir dari jadwal saya, ya, minggu depan akan diteruskan oleh tim gembala yang lain. Dan saya harap kalau ada masukan-masukan boleh japri, ya. Ada masukan-masukan dan kritikan, silakan langsung japri ke saya, ya, supaya bisa makin menyempurnakan pelayanan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih atas kesempatan yang indah sudah beri pada kami, untuk kami boleh belajar kembali Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-21 ini. Kami bersyukur Tuhan, kami peroleh banyak berkat ketika kami boleh mempersiapkan dan boleh mempelajari untuk kehidupan kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sangat berkuasa. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Allah yang sama itulah yang sudah berjanji pada kami untuk menyertai kami dari saat ini sampai zaman ini berakhir, atau sampai nafas kami yang berakhir.
akan menyertai kami dalam segala musim kehidupan kami. Karena itu kami yakin percaya Tuhan, dan kami boleh memiliki ketenangan, kedamaian, kebebasan dari rasa khawatir, karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan untuk anak-anak Engkau yang sudah rajin mengikuti PA ini dari awal sampai akhir, dan kiranya Tuhan Kau memberkati juga untuk yang membawakan PA pada Jumat mendatang. Berkati juga Tuhan agar pemahaman Alkitab ini boleh membawa kami hari demi hari makin mengerti akan kehendak rencana Engkau. Dan marilah kita sekarang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah setia mengikuti PA sampai saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati. Amin.